kalau kita punya mindset yang berbeda, kita bisa punya outcome yang berbeda. Itu ada 3 elemen proses terjadinya. Yang pertama adalah kejadiannya, sesuatu yang terjadi. Misalnya tadi dimarahin atasan, di jalan bisnya telat, keretanya telat, atau keretanya tiba-tiba ada masalah, atau macet di jalan, kita lagi naik motor disalip sama angkot atau apa. Jadi kejadian sesuatu yang terjadi. Atau biasanya sebutnya stresor atau sumber stres. Yang kedua, elemen kedua adalah elemen pemaknaannya. Makna yang kita berikan terhadap kejadian itu. Beda pemaknaan, beda hasil. Misalnya begini, kalau kita saya kasih contoh langsung ya, misalkan, halo Pak dan Dika. Ya, halo Pak. Pak, Bapak kalau ke kantor naik motor, naik umum atau gimana Pak? Pakai umum Pak. Pakai umum ya? Iya, betul. Gini, misalnya, pernah nggak naik kalau di rumah naik motor terus ada angkot, pernah nggak Pak? Maksudnya gimana Pak? Dari rumah naik angkot atau? Bapak biasa naik motor terus disalip gitu nggak? Pernah nggak? Oh iya pernah Pak, pernah. Oke, biasanya Bapak emosinya tetap happy atau sebel Pak kalau digituin Pak? Awalnya sebel, tapi buat apa sih sebel itu diungkapin sama supir angkot ya, nggak ada gunanya ya. Oke Pak ya. Nah sekarang gini, kalau misalkan kan kita disalip sama supir angkot dengan ini ya, kalau misalkan kita memaknakannya seperti tadi itu sudah cukup bagus, buat apa sih gitu. Coba kita maknakan, mungkin nggak? Kira-kira kenapa ya supir angkot begitu ngotot begitu Pak? Kira-kira kenapa Pak? Ya mungkin kalau positifnya mereka kan dikejar target juga Pak ya, sama kayak kita setiap profesi ini mesti ada target di dalam pekerjaannya. Ya mungkin dari supir angkot itu dikejar target, mungkin dia setengah hari harus setoran dengan bosnya, terburu-buru, dan kita tahu sekarang kan posisi angkutan umum seperti angkot itu sudah banyak tidak digunakan oleh masyarakat. Jadi mungkin ya mereka kejar-kejar target gitu saat kerja, jadi ya kita maklumin aja Pak. Gitu. Betul, dan income-nya mereka tergantung sekali dengan jumlah yang mereka dapat, betul ya Pak ya? Betul. Berapa yang bisa dia kasih ke istrinya, ke anaknya, itu tergantung pendapatan dia. Betul. Betul ya? Betul Pak Heri, betul. Nah, ketika Pak dan Dika memaknain begitu, mencoba melihat dari sudut pandangnya dia, marahnya makin marah atau hilang Pak kira-kira? Ya itu yang tadi saya pertama ungkapkan ya Pak ya. Ya udahlah biarin aja gitu, memang ya seperti itu keadaannya. Dan kalau memang tambah emosi ya itu tambah capek pikiran kita gitu Pak. Tidak ada manfaat juga untuk menurut saya Pak. Good iya. Pak, jadi kemampuan kita mengubah pikiran ya Pak ya. Beda Pak. Makna, beda hasilnya. Segi pandang ya. Betul. Ya, terima kasih Pak dan Dika. Jadi ya, sama-sama Pak. Elemen kedua pemaknaan, kejadiannya bisa sama. Kalau Pak dan Dika memaknai secara positif, bisa jadi ada juga memaknai secara negatif, maka responnya berbeda. Yang ketiga adalah contoh ini teman seperti yang dikatakan oleh Jack Ma ya, kalau kita punya mindset yang berbeda, kita bisa punya outcome yang berbeda. Ya, jadi mindset itu penting sekali. Kalau kita punya mindset pemaknaan yang berbeda, hasilnya akan berbeda. Makanya pemaknaan ini penting. Yang ketiga, reaksi atas apa yang terjadi. Ya, reaksi respon kita bagaimana. Mungkin ya kita nggak bisa mengubah kejadian, nggak bisa mengubah maknanya. Aduh, bingung cari makna-makna. Kita bisa mengubah reaksi kita. Misalnya contoh ya udah stop aja, diem aja. Nggak usah bereaksi apa-apa, diem itu juga salah satu bentuk reaksi. Ya seperti tadi membuat orang jadi stres. Di London itu ketika Perang Dunia Kedua itu banyak terjadi bombing mobil, tiba-tiba ada bom gitu ya. Orang di London mahnya naik 50%. Orang yang sakit mah itu naik 50% jumlahnya. Yang lebih mengejutkan adalah kalau yang di kotanya mahnya naik 50%, yang mengejutkan adalah di kota-kota sekelilingnya itu naiknya 500%. Di tempat kejadian itu naiknya 50%, di kota-kota sekelilingnya yang dengar kabarnya, yang jadi panik, jadi deg-degan, jadi takut itu naik 500%. Ternyata persepsi justru lebih berbahaya ya. Pola pikir kita, ketakutan kita lebih berbahaya dari
uh, dari si situasi itu sendiri. Makanya sekarang dengan corona begini, sering dikatakan kita harus punya pola pikir yang happy supaya bisa daya tahan tubuh kita bisa tetap bagus. 3 elemen proses terjadinya stres ya. Kita bisa mengelola stres menjadi jauh lebih dahsyat dengan melakukan perubahan pada hal-hal tersebut. Kejadiannya kadang ada yang bisa diubah, kadang ada yang nggak bisa diubah. Nanti kita bahas lebih lanjut. Pemaknaannya kita bisa ubah ya. Reaksinya bisa kita ubah. Misalkan tadi Pak Dandika S2 diundur. Waduh, kejadiannya kita nggak bisa ubah. Tapi kita bisa mengubah maknanya, mengubah reaksinya. Atau misalnya Pak Agung tadi sudah punya rencana mau adaptasi cepat, tidak bisa diubah situasinya, ya anggota tim berkurang, tidak bisa diubah situasinya, tapi kita bisa memaknai dan merespon secara berbeda. Ya misalkan COVID ini teman-teman, ya apa yang tidak bisa diubah dari COVID? Kejadiannya bisa diubah nggak teman-teman? Nggak bisa, betul ya? Apa yang bisa kita ubah dari situasi ini? Maknanya bisa kita ubah? Coba kalau Pak Efron. Halo Pak Efron. Iya, halo Pak. Yes, pagi Pak. Yes, pagi Pak. Ada kejadian, ada pemaknaan, ada reaksi. Kalau dari COVID ini, yang bisa diubah yang mana Pak kira-kira Pak? Pemaknaan bisa dirubah. Oke, misalnya gimana Pak Efron? Jadi kan kita awalnya mungkin menganggap COVID itu kan sebagai penyakit yang menakutkan gitu ya, yang akhirnya kita nggak bisa kemana-mana, harus di rumah aja. Tapi kalau misalkan kita bisa memaknai sebenarnya bukan COVID-nya ya, tapi lebih ke kebijakan pemerintahnya itu. Jadi misalkan kayak seperti PSBB itu kita bisa maknai dengan cara interaksi dengan keluarga tuh lebih dalam lagi. Biasanya mungkin kalau misalkan pada saat kita kondisi biasa kayak saya misalkan itu jarang ketemu sama ayah saya gitu kan, tapi gara-gara sekarang semuanya di rumah itu kita jadi dari pagi sampai malam sampai pagi lagi ketemu lagi gitu. Paling itu sih Pak. Luar biasa ya, bisa diubah dari pemaknaannya. COVID ini buat kita lebih dekat dengan keluarga. Good, terima kasih Pak Efron. Ya, sama-sama Pak. Thank you. Ya, saya mau dengar juga dari Ibu Maharani Putri. Halo Bu. Halo, selamat pagi Pak. Pagi Bu. Kalau dari Ibu apa yang bisa diubah Bu? Kejadian, pemaknaan, atau reaksi kita? Kalau pertama sih pasti pemaknaan dulu, karena jujur nih, sebelum si COVID ini kena ke Indonesia, justru saya personally stresnya ketika si COVID ini masih di Wuhan. Jadi sebenarnya mengefek banget nih ke saya secara personal. Cuman ketika COVID sudah mulai masuk ke Indonesia, di situ kita coba belajar untuk selektif sih Pak, gimana cara memaknai, kan media tuh banyak ya info ini itu. Nah, kalau kitanya mudah ke-trigger dengan semua pemberitaan di media, pasti kita akan stres. Gitu. Jadi di sini belajar untuk selektif aja sih, kayak ya itu tadi yang kayak Mas Efran bilang juga, ini sebenarnya nggak terlalu berbahaya selama kita bisa jaga kesehatan, kita bisa ikutin protokol kesehatan yang baik gitu. Pasti kita juga bisa terhindar gitu, kayak gitu-gitu sih Pak. Sama baru dari itu pemilihan reaksinya sih. Kejadiannya tetap, memaknainya kita atur, dan reaksinya kita atur lagi ya Bu ya. Betul. Karena ya itu saya sendiri merasakan ketika si COVID ini masih ada di Wuhan, sama setelah si COVID ini masuk ke Indonesia, ketika kita sudah bisa selektif untuk memaknai yang terjadi, ya kita responnya jadi ikut beda gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Maharani. Terima kasih Pak. Thank you ya teman-teman. Itu tadi yang bisa kita olah sederhananya, 3 hal tadi ya. Kejadian, pemaknaan, dan reaksi. Ya, dengan mengolah 3 hal ini sebenarnya kita sudah jauh di atas rata-rata dalam memanage stres. Kalau kita bisa ubah kejadiannya, ya kita ubah. Kalau nggak bisa, ya kita harus mengubah pemaknaannya, makna kita ya. Kalau kita nggak bisa mengubah pemaknaannya, kita bingung maknanya apa, ya ubah aja reaksi kita. Seperti yang tadi dilakukan oleh rekan kita ya.